الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian, setiap penyakit pasti ada apa? Obatnya. Ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Paham? Nah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Diberikan kemudahan dalam urusannya. Manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? Al-Ahzab ayat 72. Apa sifat dasar manusia? Innahu kana zaluman jahula. Akhwat pegang bukunya ya. Manusia itu zalim dan jahil. Ya, zalim jahat, jahil bodoh. Ini seharusnya kan guru-guru KI semua ya. Nah, perhatikan, kita berharap buku yang ada pada kalian, ada yang belum punya? Angkat tangan yang belum. Yang belum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 belum punya ya. Angkat tangan lagi, angkat tangan yang tinggi, jangan begini, di atas kepala. Angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan kanan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya. Ya, baik. Pekan depan sudah punya lo ya. Pekan depan harus sudah punya. Paham? Ya, perhatikan halamannya. Perhatikan dulu halaman cover depan. Perhatikan di sini dulu. Ya, kita baca dari depan dan dari belakang. Baca dulu sini. Lihat persatian. Perhatikan covernya dulu. Baca di situ. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini mudah-mudahan jadi obat bagi dua penyakit yang dimiliki manusia, yaitu bodoh, zalim dan jahil. Ya, zalim dan jahil. Ya. Ini selain ini guru-guru siapa aja yang harus hadir? Yang harus hadir siapa aja? Karena kemarin Ahad gak ada yang hadir, Sunnah gak ada yang hadir. Sama sekali kan. Ini sekarang siapa? Selain sudah mulai kendor orang-orang. Siapa? Selain udah mulai kendor masalahnya ya. Adab dan akhlak penuntut ilmu, ya. Nah, di situ ada adab terhadap diri sendiri. Baca di covernya, di sini, di covernya ini. Sini dulu, lihat di sini dulu. Semuanya lihat di covernya, lihat, ya. Adab terhadap diri sendiri. Ya, kemudian selanjutnya apa? Orang tua. Selanjutnya kepada guru. Terus adab terhadap keluarga. Terus dan
masyarakat, beberapa kesalahan penuntut ilmu, ya. Jadi di sini anak-anak adab terhadap diri sendiri. Itu ternyata kepada diri sendiri harus punya adab. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada keluarga, adab kepada famili, dan adab kepada masyarakat. Ya, beberapa kesalahan penuntut ilmu. Nah, sekarang buka di halaman belakang, cover belakang, lihat. Nah, dibalik lihat belakang. Adab dan akhlak penuntut ilmu. Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah buku yang berjudul Adab. Adab itu apa? Etika. Etika itu apa? Apa etika adab itu? Apa? Sikap, perilaku, ya, dan akhlak penuntut ilmu. Di dalamnya penulis jelaskan, ya, tentang keutamaan mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu serta beberapa adab-adab Islam yang seharusnya terdapat pada para penuntut ilmu. Penulis jelaskan. Siapa penulisnya? Ustadz Yazid, ya. Penulis jelaskan masalah adab-adab menuntut ilmu ini karena masalah ini sangat penting, ya. Penulis jelaskan masalah adab-adab menuntut ini karena masalah ini sangat penting sebab banyak dari penuntut ilmu yang lupa atau tidak menaruh perhatian sama sekali tentang masalah ini, ya. Ia menjadi seorang penuntut ilmu yang kaku, kasar, tidak punya adab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua dan guru atau ustadznya yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Wallahul musta'an. Buku ini sebagai upaya, ya, memperbaiki akhlak. Lihat, ya, lihat sini dulu, lihat sini, belakang, ya. Jadi diulang, ya. Penulis jelaskan masalah adab-adab menuntut ilmu ini karena masalah ini sangat penting. Sebab baca bareng-bareng sebab yang lupa baca bareng-bareng atau tidak menaruh perhatian sama sekali tentang masalah ini, ia menjadi seorang penuntut ilmu yang kaku, kasar, tidak punya adab, bahkan bersikap kurang ajar kepada orang tua dan guru atau ustadznya yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepadanya. Wallahul musta'an, ya. Lanjut, buku ini sebagai upaya bareng-bareng semuanya memperbaiki akhlak dan adab penuntut ilmu sebagai peringatan kepada mereka juga dalam rangka saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling menasihati karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, udah baca semua, alhamdulillah. Berarti harus sadar ini anak-anak, ya. Berarti kepada orang tua sama guru, sama ustadz. Karena penyakit dasar manusia adalah dolim dan jahil, jahat dan bodoh. Nah, ini senjatanya. Senjata mengusir nyamuk namanya apa? Raket nyamuk, obat nyamuk, ya. Senjata ngusir tikus. Mengusir tikus apa? Nah, ada lem tikus. Ya, ada yang ditembakin, tidak boleh disiksa. Nah, alat untuk mengusir
kedoliman dan kejahilan, kejahatan dan kebodohan adalah adab dan akhlak penuntut ilmu. Diusir dulu, nanti baru diisi, dikuras, dibersihkan dulu tempatnya. Tempat ilmu itu mana? Hati. Hati tempat ilmu itu. Ya, dicuci dulu, dikuras, dibersihkan, baru diisi. Kalau dibiarkan kotor, misalkan anak-anak kalian punya ember kotor, bekas dedek, ya, beol, ya, dimandiin sama uminya, di situ terus beol, ya, terus belum dibuang, terus kalian mau pakai cuci muka, lupa kalau itu kotor, pakai cuci muka, kira-kira apa yang terjadi? Ya, misalkan embernya tinggi segini, terus airnya yang dipakai tadi sama ibu sama umi segini, dipakai nyebokin dedeknya, di situ campur si kuning berlayar. Ya, terus kalian buka keran, dipenuhin airnya, dipakai cuci muka, kira-kira apa yang terjadi? Kotor tidak? Meskipun diisi air, dicuci dulu, dikuras. Nah, sama orang menuntut ilmu juga begitu. Ya, makanya tak suruh baca dari halaman depan, langsung halaman belakang. Ya, nah langsung sekarang kita mulai dari halaman pertama. Dari sini dulu, biar tahu. Ya, dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, yaitu minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba halaman berikutnya. Nah itu ya, judul adab dan akhlak penuntut ilmu. Itu sudah dicetak 20 kali, cetakan ke-20. Berarti ini banyak orang yang perlu buku ini. La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Juga jangan untuk tujuan membantah orang-orang bodoh. Dan jangan pula kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Enggak boleh caper. Ya, caper tidak boleh. Paham? Caper, gagah-gagahan, tunjukkan dirinya. Ya, tunjukkan kepalanya. Itu enggak boleh di sini caper. Ya. Dalam majelis, baik majelis di sini maupun di mana, caper, nggak boleh caper itu ya, bukan untuk caper, ya, mencari perhatian orang dengannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka, ya. Nah, jadi orang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, bukan bangga-banggaan, ya, di hadapan ulama. Bukan untuk membantah orang-orang bodoh dan bukan untuk mencari perhatian. Tapi karena apa? Karena Allah. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradu minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntut ilmu, kalau menguap ditutup supaya setan tidak masuk, ya. Setan masuk nanti bisa caper. Ya, tutup tangan kiri. Ya. Jadi menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Nah, kemudian Israil bin Yunus wafat tahun 160 Hijriah. Rahimahullah mengatakan, barang siapa menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala, maka ia mulia dan bahagia di dunia. Dan barang siapa
menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia rugi di dunia dan di akhirat. Ya. Anak-anak perhatikan, langsung masuk kepada halaman berapa ini? Ya. Halaman pertama. Halaman pertama, muqaddimah. Sebelum muqaddimah, perhatikan hadis itu. Ya. Baca bareng-bareng hadis itu. Ayo semuanya. Ma syai'un asqala fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin wa innallaha la yubghidul fahishatal badhi'a. Baca terjemahannya. Ya, ya. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Jadi akhlak yang baik itu nanti timbangannya berat di hari kiamat. Ya. Kemudian orang yang suka berbicara keji dan kotor, ya, suka mengejek temannya, suka bully, itu Allah Ta'ala benci. Paham? Faham? Jadi akhlak yang baik dibandingkan, ya, diversuskan dengan apa? Ucapan yang keji dan ucapan yang kotor. Mengejek temannya, mengejek orang tuanya, mengejek pakaiannya, mengejek bukunya, ya. Paham? Perhatikan semua ke sini. Ini pelajaran akhlak. Kalau di majelis ini enggak berakhlak, perhatikan, ini pelajaran akhlak. Kalau di sini akhlaknya masih bermain-main, berarti harus diapakan? Iya, harus dibius. Mau disentil? Jangan, Ustaz. Ya. Makanya perhatikan semuanya. Nah, perhatikan halaman pertama. Ustaz Mahfud ulang, baca bareng-bareng terjemahan hadis itu dulu lagi. Tidak ada, lanjut, ayo semuanya. Semuanya baca, ayo semuanya. Ulang sekali lagi, semua yang akhwat, tidak masalah, suaranya bareng-bareng boleh didengar. Ayo. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat, terus. Iya. Jadi anak-anak, ternyata di dalam timbangan amal, akhlak yang baik itu timbangannya sangat berat, ya. Dan yang Allah benar-benar membenci kepada orang yang ucapannya keji dan ucapannya kotor. Biasanya suka mengejek teman, mengejek orang tuanya, mengejek tasnya, mengejek bukunya, mengejek pakaiannya, sepatunya, mungkin karena dia merasa anaknya orang kaya. Ya, orang kaya. Kaya apa? Jangan, ya. Orang kaya, jangan, ya. Itu sombong. Sombong itu penyakit yang memang bisa membinasakan. Sombong. Menolak kebenaran, meremehkan sesama manusia. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik dan hartanya, tapi yang dia Allah hati yang baik,
Hati yang diperhatikan sama amal perbuatannya. Paham? Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada harta dan fisik, apakah dia tinggi atau pendek, dia putih atau hitam, dia kurus atau gembrot. Tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah apa? Hatinya dan amal perbuatannya. Sombongkah? Sombong tuh letaknya di hati. Ya. Kemudian karena dia hatinya rusak, mulutnya rusak. Karena hatinya rusak, tangannya rusak. Disuka untuk usil. Kakinya rusak, dipakai nendang sepatu temannya. Tangannya rusak, dipakai ngumpetin tasnya temannya. Matanya rusak, dipakai nonton gambar yang tidak boleh. Ya, nah ini buku ini diharapkan bisa menjadi obat. Sekalian kalian dengarkan semua, Ustadz Mahfud akan bacakan ya muqaddimah sampai selesai. Muqaddimah sampai selesai. Perhatikan, semua mata melihat ke buku, semua mata melihat, telinga mendengar, hatinya berusaha untuk memahami. Perhatikan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini muqaddimah ya, namanya khutbatul hajah yang sering disampaikan Nabi. Kita ngambil barokahnya ketika menyampaikan hal-hal penting, juga termasuk khutbah Jumat. Kita ngambil keberkahannya, apalagi isinya. Perhatikan isinya. Perhatikan lagi. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kita berlindung dari apa? Dari kejahatan diri ya, dan dari kejelekan amal perbuatan. Karena apa? Manusia tadi punya sifat dasar apa? Jahat dan bodoh, dolim dan jahil. Kejahatan ya, kejelekan. Jadi kalau membuka dengan ini, ambil keberkahan sunnah Nabi. Yang kedua, anak-anak, isinya Masya Allah ya. Ini selanjutnya, aku bersaksi. Lihat lagi, lihat, telinga mendengar, hati memahami. Mata melihat sambil membaca dalam hati, telinga mendengar, jangan ketawa-ketawa sendiri, pahami. Minta pada Allah ya rahmat. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Banyak sesembahan tapi yang berhak disembah. Yang berhak disembah adalah hanya Allah. Anak-anak ya, ini juga bisa dijadikan sebagai tawassul. Bertawassul dengan keimanan. Ketika kita membaca ini dalam khutbah, dalam ceramah, bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan iman bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan tidak ada dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena sudah jam 8, anak-anak ya, tidak ada masalah. Yang kelas 9 akhir tahun
mungkin dapat beberapa halaman, tidak ada masalah. Ketika buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan khutbatul hajah, nanti akhirnya seperti apa? Kalian sudah baca depan dan akhir, berarti selesai sudah. Ya, sudah baca covernya kalian. Ya. Intinya jaga akhlak sama orang tua dan guru. Intinya akhlak berat, paling berat timbangannya di hari kiamat. Ya. Saya yakin kalau kalian jadi anak yang soleh, orang tua bangga. Buat apa bintangnya 2? Ya, kalau bunuh orang. Buat apa bintangnya 4? Buat apa kalau akhlaknya jelek? Apalagi gak punya bintang. Ya, apalagi gak punya apa-apa, miskin, sombong, tambah parah. Kaya, tidak soleh, orang tidak suka. Itu ada orang membunuh bapaknya gara-gara harta warisan, membunuh ibunya gara-gara tidak dikasih duit. Ya anak-anak, ini sekarang mendung, hujan deras, sebagian tempat tergenang air dengan banjir. Di Jakarta kemarin, beberapa waktu lalu hari Jumat pasnya, ya, tembok sekolah roboh, anak SMP tertimpa tembok, 3 orang meninggal. Ayo semua kalian sadar, semoga Allah tidak menurunkan bencananya. Ya, kemarin juga ada gempa di mana tuh, Jawa Barat juga meninggal ketika tidur. Waktu tidur pas dengan firman Allah, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu malam sementara mereka sedang tidur? Kemarin anak-anak yang di SMP sedang bermain-main di pagi hari. Awa amina al-qura ayatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri itu merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu pagi ketika mereka sedang main-main? Main-main ada hujan, tembok roboh. Di pagi hari karena sekolah, mungkin olahraga atau apa. Yang lain di waktu tidur, nak longsor, mati. Paham anak? Ayo kita berdoa. Supaya apa? Dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah menghendaki kalian cuman ditowel sedikit, kaget, terpeleset, terpelentang, copot giginya. Bisa? Mungkin tidak? Mungkin. Cuman ditowel kaget, terbentur tembok, copot giginya. Paham? Maka minta perlindungan kepada Allah. Terus bercanda boleh, karena manusia senang bergurau, bercanda, main bola, boleh. Tapi ingat, selalu minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Supaya apa? Tidak terjadi musibah, kecelakaan. Serius, yang benar-benar minta pada Allah Ta'ala. Kalau kalian begitu, insya Allah jadi anak soleh. Dan anak soleh itu anak-anak sumber keberkahan bagi orang tua, sumber kebaikan bagi orang tua, sumber rezeki bagi orang tua. Orang tua senang, bahagia. Kalian kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah itu hati-hati. Ingat, ini di belakang orang tua dan guru selalu disebut. Tidak ada kalian kalau tidak ada orang tua. Seorang tua sebab adanya kita. Paham? Baik, sudah jam 8:05. Kita harus tepat waktu. Ini sudah lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak di sunnah udah nggak ada berita ya, kalau nggak ini